Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali bersama Ibu Ani Kartikawati akan menjelaskan materi matematika tentang persamaan linear satu variabel. Di sini tentang standar kompetensinya yaitu memahami bentuk aljabar, persamaan, dan pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian kompetensi dasarnya yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Kemudian indikatornya yaitu mengenal persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan variabel. Kemudian menentukan bentuk setara dari persamaan linear satu variabel dengan cara kedua ruas ditambah dan dikurangi, dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel dengan tujuan siswa mampu mengenali persamaan linear satu variabel dalam berbagai bentuk dan variabel. Kemudian siswa dapat atau mampu menentukan bentuk setara dari persamaan linear satu variabel dengan kedua ruas ditambah, dikurangi, dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Kemudian yang ketiga yaitu siswa dapat menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Selanjutnya, pernahkah kalian berlibur ke pantai? Mungkin pernah ya kalian suka berlibur ke pantai. Nah, di sini Ibu akan mengulas sedikit tentang pernah kalian berwisata. Isinya yaitu misalnya kalian pergi ke Pantai Parangtritis. Nah, saat berlibur sekolah yang lalu aku ke rumah nenek di Yogyakarta. Yogyakarta berada di Provinsi Jawa Tengah. Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Di Yogyakarta adalah Bandara Adi Sucipto. Pantai Parangtritis adalah tempat wisata. Di Yogyakarta, Pantai Parangtritis adalah satu-satunya pantai di Indonesia. Pantai Parangtritis dapat digunakan untuk berenang. Semua orang bisa berenang menuju ke tengah laut. Kemudian di Pantai Parangtritis ada air dan pasir. Kemudian di Pantai Parangtritis ada penjual makanan dan minuman. Ada 7 penjual makanan, banyak penjual makanan, dan banyak penjual minuman adalah 20 orang. Di Pantai Parangtritis juga ada penjual kaos. Ayah membeli sebuah kaos untukku. Membeli sebuah kaos dengan harga Rp20.000 akan mendapat uang kembalian sebesar Rp5.000. Dari paragraf pertama dan yang kedua karangan di atas tertulislah kalimat yang sesuai dengan fakta atau kenyataan. Saat liburan sekolah yang lalu aku ke rumah nenek di Yogyakarta. Yogyakarta adalah Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar. Pantai Parangtritis adalah tempat di Yogyakarta. Di Pantai Parangtritis ada air dan pasir. Nah, sekarang selanjutnya dari paragraf pertama dan yang kedua karangan di atas tulislah kalimat yang tidak sesuai dengan fakta atau kenyataan. Di Yogyakarta adalah Bandara Udara Soekarno-Hatta. Pantai Parangtritis adalah satu-satunya pantai di Indonesia. Pantai Parangtritis dapat digunakan untuk berenang. Semua orang bisa berenang menuju tengah laut. Kalimat-kalimat di bawah ini merupakan contoh kalimat yang disebut pernyataan. Balikpapan dikenal sebagai kota minyak. Pantai Manggar adalah tempat wisata di Balikpapan. Semua orang bisa berenang menuju ke tengah laut. Balikpapan adalah ibu kota Kalimantan. 6 adalah bilangan genap. 15 ditambah 10 sama dengan 8. Kalimat-kalimat di bawah ini merupakan contoh kalimat terbuka. Ada 7 penjual makanan,
banyak penjual makanan dan banyak penjual minuman adalah 20 orang. Nah, selanjutnya dari pengertian persamaan linear satu variabel, yaitu persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan dan hanya memiliki satu variabel berpangkat 1. Bentuk umumnya di sini AX ditambah B sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. Contohnya di sini. Dari kalimat berikut tentukan yang merupakan persamaan linear satu variabel. Misalnya A, 2X dikurang 3 sama dengan 5. Yang B-nya X pangkat 2 dikurang X sama dengan 2. Yang C-nya X sama dengan 5. D-nya 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Maka penyelesaiannya yaitu 2X dikurangi 3 sama dengan 5. Variabelnya adalah X dan berpangkat 1. Jadi merupakan persamaan linear satu variabel. Kemudian yang B-nya X dikurangi X pangkat 2 dikurangi X sama dengan 2. Variabelnya adalah X dan berpangkat 1 dan 2. Karena terdapat X berpangkat 2, maka bukan persamaan linear satu variabel. Yang C-nya X sama dengan 5, maka variabelnya adalah X dan berpangkat 1. Jadi persamaan ini merupakan persamaan linear 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Maka variabelnya adalah 2, yaitu X dan Y, sehingga bukan persamaan linear satu variabel. Maka penyelesaiannya jadi X diganti dengan bilangan cacah diperoleh X sama dengan 0. Maka 0 ditambah 4 sama dengan 7. Kalimat salah. Substitusi X sama dengan 1, maka 1 tambah 4 sama dengan 7. Juga kalimat salah. Kalau substitusinya X sama dengan 2, maka 2 ditambah 4 sama dengan 7. Juga kalimat salah. Nah, substitusi berikutnya adalah X sama dengan 3. Maka 3 ditambah 4 sama dengan 7. Kalimatnya benar. Nah, yang berikutnya adalah substitusi X sama dengan 4, maka 4 ditambah 4 sama dengan 8. Maka substitusinya adalah kalimatnya salah. Ternyata untuk X sama dengan 3, persamaan X ditambah 4 sama dengan 7 adalah 3. Berikutnya adalah persamaan ekivalen. 2. Persamaan dikatakan ekivalen jika mempunyai himpunan penyelesaian yang sama dan dinotasikan dengan tanda, yaitu dengan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Menambah atau mengurangi kedua ruas dengan bilangan yang sama. Contohnya, X dikurangi 5 sama dengan 4, maka X dikurangi 5 ditambah 5 sama dengan 4 ditambah 5. Jadi X-nya sama dengan 9, karena kedua ruas ditambah dengan 5. Ya, dua ruas ditambahkan dengan 5. Kemudian berikutnya, 4X dikurang 3 sama dengan 3X ditambah 5. Maka 4X dikurangi 3 ditambah 3 sama dengan 3X ditambah 5 ditambah 3, karena kedua ruas ditambah dengan 3. Maka 4X-nya sama dengan 3X ditambah 8. Jadi 4X dikurangi 3 hasilnya X. Maka sama dengan 3X dikurangi 3X. Habis ditambah 8, jadi 8-nya turun. Jadi X-nya sama dengan 8. Mengalihkan atau membagi kedua ruas dengan bilangan yang sama. 4X sama dengan 24. 24-nya itu maka 4X dibagi 4. Biar mudah, karena 24 berapa dibagi berapa, biar hasilnya bisa 6. Nah, gitu kan. Jadi 4X-nya sama dengan 24. Jadi 4X dibagi 4 sama dengan 24 dibagi 4 sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 karena kedua ruas dibagi dengan 4. Kemudian yang kedua,
contoh soal yang kedua itu adalah 3X sama dengan 27. Maka 1/3 dikali 3X sama dengan 1/3 dibagi 27. Karena kedua ruas dikalikan dengan 1/3, maka X-nya sama dengan 9. Oke. Selanjutnya, menyelesaikan persamaan dalam bentuk pecahan. Misalkan contohnya, selesaikan persamaan 1/5X sama dengan 3/2 jika X variabel. Pada himpunan bilang rasional, maka penyelesaiannya 1/5X sama dengan 3/2. Maka 10 dikali 1/5X sama dengan 10 kali 3/2. Kedua ruas dikalikan dengan KPK 2 dan 5, yaitu 10. Jadi 2X sama dengan 15. Maka 2X dibagi 2 sama dengan 15/2. Kedua ruas dikalikan dengan 2. Maka X sama dengan 15/2. Nah, saya kira sampai di situ Ibu akhiri materi ini. Semoga bermanfaat dan berguna. Kita ketemu lagi materi berikutnya ya. Wassalam.